Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji agama kita yang mulia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga, di Purwokerto, di Banjarnegara, di Kebumen, dan juga sekitarnya. Manakala kita mencermati berita-berita yang disiarkan di layar kaca atau yang dipaparkan di media massa, kita akan melihat seakan-akan berita tentang kasus korupsi tidak ada habisnya. Itu baru yang ketahuan. Bisa jadi masih banyak kasus-kasus korupsi yang lainnya yang pelakunya itu bisa mengemas dan menyembunyikan kasusnya dengan sedemikian rapatnya sehingga saat ini belum terbongkar. Bahkan konon negeri kita ini berdasarkan salah satu survei menempati peringkat negara terkorup nomor 5 sedunia, yang mana nomor 5 itu dari 146 negara. Aneh memang, kok bisa negeri kita yang katanya merupakan negara yang berpenduduk Muslim terbesar sedunia, kok bisa negara kita menjadi negara yang terkorup nomor 5, ranking 5 dari 146 negara. Ini mungkin aneh bin ajaib. Dan yang lebih mengenaskan, ternyata tidak sedikit di antara para koruptor yang tertangkap, ternyata mereka itu rajin sholat 5 waktu. Entah bagaimana kualitasnya. Yang jadi pertanyaan, ada apa dengan sholat kita? Kok bisa orang yang sudah sholat 5 waktu dengan rajin, mungkin juga berjamaah di masjid, kok masih korupsi? Bahkan korupsinya kadang-kadang tidak tanggung-tanggung. Bukankah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 46 Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan bahwasanya salat itu bisa menghalangi seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar? Kenapa kok masih ada orang yang korupsi padahal dia salat? Ini baru kita cermati tentang perbuatan dosa setingkat korupsi. Belum kalau misalnya kita mengkaji dan melihat perbuatan-perbuatan dosa yang jauh lebih besar daripada perbuatan korupsi. Bahkan dosa tersebut adalah merupakan dosa yang paling besar. Apa itu? Perbuatan syirik. Coba kita lihat yang ada di masyarakat kita. Fenomena-fenomena kesyirikan yang ada di masyarakat kita. Mulai dari percaya dengan mitos yang berkembang di masyarakat, yang mitos itu tidak jelas dari mana sumbernya. Selain mitos juga masih banyak di antara masyarakat kita yang punya hobi datang ke dukun dalam segala kondisi. Entah itu ketika dia punya urusan politik kah, karena sebentar lagi dia akan nyalek, sehingga dia perlu jalan untuk memuluskan cita-citanya. Atau orang yang datang ke dukun karena urusan bisnis misalnya, karena dia pengen supaya perusahaannya maju, untungnya banyak. Atau mungkin sebagian pemuda yang karena dia punya urusan cinta, agar buah hatinya bisa dia nikahi, akhirnya dia
main dukun. Cinta ditolak, dukun pun bertindak. Kalau misalnya kita cermati, ternyata tidak sedikit di antara para pelaku perbuatan-perbuatan menyimpang tadi, ternyata dia rajin sholat. Bahkan barangkali ada di antara mereka yang menjadi imam sholat di masjid. Atau bahkan mungkin ditokohkan di masyarakatnya. Sekali lagi, ini adalah merupakan sebuah fenomena yang aneh bin ajaib. Kok bisa? Sudah sholat, masih suka melakukan perbuatan syirik. Sudah sholat, masih suka menyajikan sesaji untuk selain Allah Azza wa Jalla. Sudah sholat, kok masih suka pergi ke dukun? Ada apa dengan sholat kita? Bukankah tadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa aqimis salata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah kalian dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ada pertanyaan yang timbul di dalam benak kita. Mengapa? Mengapa salat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar? Kenapa prakteknya banyak orang yang sholat tapi dia masih melakukan perbuatan dosa? Bahkan perbuatan dosa yang paling besar. Ada apa? Apakah mungkin ayatnya kurang pas dan ini tidak mungkin terbetik di dalam benaknya orang yang beriman? Atau mungkin sholat kita belum sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama kita, sehingga sholat kita ini tidak ngefek kepada perilaku keseharian kita. Kalau orang yang beriman, tentunya dia tidak akan berpikir bahwa Allah ini keliru dalam firman-Nya. Justru dia akan mengintrospeksi dirinya. Oh, bisa jadi sholat saya ini belum memenuhi kriteria, sehingga sholat saya ini belum mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam benak kita, bahwa sholat itu bukan hanya merupakan gerakan lahiriah saja. Sholat itu bukan hanya sekedar mengangkat tangan, kemudian ruku, kemudian i'tidal, lalu sujud, lalu duduk. Sholat itu bukan hanya sekedar gerakan-gerakan lahiriah saja. Kalau misalnya cuma gerakan lahiriah, maaf, apa bedanya dengan senam kesegaran jasmani? Sama-sama menggerakkan badan. Sehingga maaf, ada sebagian orang niat sholat untuk olahraga. Apakah orang seperti dapat pahala dari sholatnya? Jadi sholat itu bukan hanya sekedar gerakan lahiriah yang kita gerakkan, kita luruskan punggung kita tekuk punggung kita letakkan kepala kita. Bukan hanya sekedar itu saja. Sebagian orang mengira bahwasanya sholat itu hanya sekedar gerakan lahiriah. Sehingga hal itu terlihat sekali ketika datang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita dapatkan bahwa ada banyak orang yang melakukan kompetisi sholat. Apa itu? Kompetisi sholat taraweh. Ya, kompetisi sholat taraweh. Di mana pada bulan Ramadan akan terjadi perlombaan cepat-cepatan sholat taraweh. Masjid yang paling cepat selesainya itu akan menjadi juara pertama dan akan menjadi masjid favorit. Orang yang saat ini sholat di sebuah masjid yang ternyata selesai sholatnya kalah dibandingkan masjid lain, besok dia akan pindah ke masjid yang paling cepat. Itulah kompetisi sholat taraweh. Saya secara pribadi pernah terjebak. Sekitar 15 tahun yang lalu, saya pernah sholat di salah satu masjid, di salah satu daerah. Nggak perlu saya sebutkan nama daerahnya. Subhanallah, imamnya itu luar biasa ekspresnya, kilat khusus. Ya. Jadi imamnya itu memilih suratan-suratan yang sangat pendek. Begitu selesai misalnya membaca waladhdallin amin, kemudian imamnya membaca alif lam mim. Saya pikir dia mau baca surat Al-Baqarah, ternyata alif lam mim Allahu Akbar, langsung rukuk. Nanti rakaat berikutnya Yasin Allahu Akbar. Subhanallah,
Itu baru berbicara tentang suratnya, belum kalau misalnya kita lihat bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Makanya sempat ada di beberapa web di internet yang disorting di situ diperlihatkan bagaimana sholat yang paling cepat sedunia. Membaca subhana rabbiyal a'la sekali saja gak cukup ketika kita sedang sujud, atau membaca subhana rabbiyal azim satu kali saja gak cukup ketika kita sedang rukuk. Baru kita mau membaca baru belum subhana rabbiyal a'la, itu sudah bergerak imamnya sehingga dia kemudian sujud, kemudian dia rukuk tanpa kita bisa menyempurnakan bacaan kita. Dan ini tentu sangat memprihatinkan, dan dijamin orang yang sholat di situ, dia setelah sholat akan berkeringat. Keringatnya akan bercucuran dengan deras. Karena apa? Karena dia mirip melakukan senam kesegaran jasmani. Padahal kalau misalnya kita mau sedikit saja memperhatikan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang berisikan perintah tentang sholat, niscaya kita akan dapatkan bahwa ayat atau hadis tersebut bukan hanya sekedar memerintahkan untuk sholat. Akan tetapi hampir-hampir setiap perintah untuk sholat diiringi dengan kata-kata aqimu atau yukimuna atau akimi, yang berarti dirikanlah. Contohnya misalnya dalam Al-Quran surat Thaha ayat 14. Dalam surat Thaha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri." Kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimis salah, tegakkanlah salat. Jadi Allah bukan hanya sekedar mengatakan salatlah, enggak, tapi Allah mengatakan wa aqimis salah, tegakkanlah salat. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW menceritakan atau bercerita atau memaparkan tentang rukun Islam, beliau mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kata Nabi SAW, ada an yuwahhidallaha, dalam sebuah riwayat untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua kata Nabi SAW, wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Makanya kata sebagian ulama, hampir-hampir setiap perintah tentang sholat selalu diiringi dengan perintah untuk menegakkannya. Apa maksud menegakkan sholat? Tentunya ada tambahan kata di sini, menegakkan. Tentu bukan hanya tambahan kata yang kosong dari makna. Makanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, menafsirkan makna dari iqamus salah. Kata beliau, iqamatus salati tamamur ruku'i was sujud. Kata beliau radhiyallahu anhuma, menegakkan salat itu artinya adalah menyempurnakan ruku dan sujud. Menyempurnakan ruku dan sujud. Coba lihat orang yang tadi saya katakan, imam yang tadi saya nukilkan. Ketika dia ruku hanya seperti seekor ayam yang mematok jagung. Bagaimana dia akan menyempurnakan ruku dan salatnya? Kemudian kata beliau, wattilawatu wal khusyu'. Kemudian juga dia menyempurnakan di dalam membaca dan juga khusyuk di dalam salatnya. Wal iqbalu 'alaiha fiha, dan bertotalitas di dalam melaksanakannya. Lihat bagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini juga dijelaskan oleh para ulama yang lain setelah zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat itu bukan hanya sekedar gerakan lahiriah saja, tapi salat memiliki ruh, ya. Salat bukan hanya sekedar gerakan lahir, tapi juga ada amalan batin di dalam salat kita. Ketika kita katakan bahwasannya salat itu harus memperhatikan amalan batin, bukan berarti bahwa salat itu tidak perlu kita perhatikan lahirnya, gerakannya tidak perlu kita perhatikan. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan sampai target utama kita dari sholat kita hanya sekedar memperbaiki gerakan lahiriah kita saja. Kalau hanya sekedar seperti itu saja, maka nanti efeknya di dalam perilaku keseharian mungkin sangat minim. Makanya kita saksikan tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang alhamdulillah sudah mengaji, bahkan sudah lama dan rutin mengaji.
mempelajari cara sholat dari A sampai Z gerakannya. Mulai dari cara takbiratul ihram, bagaimanakah tangan mengangkat. Apakah tangan dihadapkan ke sana atau di tangan dihadapkan ke telinga. Kemudian jari-jarinya apakah dirapatkan atau tidak. Kemudian diangkat setinggi apa? Apakah setinggi pundak atau setinggi telinga? Itu baru berbicara tentang cara takbiratul ihram. Kemudian tangan ketika diletakkan seperti ini, apakah diletakkan di atas dada atau di atas perut? Ketika rukuk, bagaimana cara rukuknya? Ketika tasyahud, jarinya apa yang dilakukan? Apakah digerakkan atau tidak? Ketika duduk di rakaat terakhir, apakah duduknya tawarruk ataukah iftirash? Itu semuanya dikaji. Manakala ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan masing-masing punya argumen, itu dipaparkan dengan sedemikian luasnya. Dan ini tidak salah, dan ini bagus. Tapi sayangnya, banyak di antara kita berhenti cuma sampai di situ. Kita cuma baru mempelajari, sebagian dari kita baru mempelajari tentang gerakan lahiriahnya. Dan sangat disayangkan, tidak sedikit di antara kita melupakan atau tersibukkan dari mempelajari ruh salat itu sendiri. Apa itu ruhnya? Yaitu khusyuk. Khusyuk di dalam salat. Banyak di antara kita mempelajari, memperhatikan bagaimana cara kita bergerak secara lahiriah, kemudian kita melupakan ruh dari salat tersebut. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, fasalatun bila khusyuk. Salat tanpa ada khusyuk, wala hudurun, atau hadirnya hati, kabadanin mayyitin la ruha fihi. Seperti tubuh yang tidak ada nyawanya. Jadi kalau misalnya kita sholat, gak ada nyawanya, gak ada khusyuknya, itu seperti tubuh yang tidak ada nyawanya. Terus buat apa tubuh tersebut? Maka ini harus kita introspeksi diri. Makanya tidak heran seandainya ada orang yang sudah mempelajari sholat, yang katanya sholat seperti Nabi SAW dari A sampai Z. Bagaimana cara Nabi SAW? Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana cara Nabi SAW takbiratul ihram, bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya. Ternyata setelah dia selesai mempelajari itu dan dia praktekkan, ternyata di dalam kesehariannya dia masih berperilaku dengan perilaku yang negatif. Buktinya apa Ustaz? Buktinya ada di antara mereka yang rajin untuk ngutang tapi malas untuk bayar. Padahal dia sudah sholat yang lahiriahnya seperti sholat Nabi SAW. Di antara mereka ada yang bisnis tapi modalnya cuma afwan akhi. Apa afwan akhi? Afwan akhi itu adalah sebuah istilah. Afwan itu artinya maaf. Akhi saudaraku. Ada orang kalau bisnis itu modalnya cuma afwan akhi, maaf saudaraku. Giliran suruh bayar, ngambil barang. Giliran suruh bayar, afwan akhi belum ada uangnya. Besok datangi katanya afwan akhi lagi. Katanya wah udah kepake buat istri melahirkan. Ya sudah, kira-kira 1 bulan lagi saya kumpulkan. Datang lagi, afwan akhi, duitnya buat nyicil motor. Besoknya lagi, kira-kira bulan depan lah, afwan akhi, ini buat bayar sekolah. Bisnis modalnya cuma afwan akhi. Padahal dia sholatnya, takbirnya, rukuknya, sujudnya, dia mengklaim sudah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau misalnya kita cermati, ada atau banyak di antara mereka yang masih sulit untuk mengendalikan nafsunya. Irinya, dengkinya kepada saudaranya. Masih suka menjatuhkan saudaranya sendiri. Masih suka memfitnah saudaranya. Bahkan terkadang ada di antara mereka yang berperilaku dengan perilaku yang lebih buruk daripada orang awam sekalipun. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya kepada Allah sajalah kita mengadu. Maka tentunya fenomena yang seperti itu menuntut kita untuk mengevaluasi ulang sholat kita. Kalau misalnya tadi kita berbicara tentang orang yang sholat memperhatikan lahiriahnya saja, tapi kurang memperhatikan batinnya, maka di sana ada yang lebih parah. Siapa itu? Orang-orang yang lahiriahnya tidak diperhatikan, apalagi batinnya. Jadi kalau tadi ya, kita berbicara tentang orang yang lahiriahnya diperhatikan dalam sholatnya, cara sujudnya, cara rukuknya, cara duduknya itu diperhatikan. Alhamdulillah, ini sebuah kemajuan. Tapi ada yang lebih parah dari itu.
Lahiriahnya nggak diperhatikan, apalagi batinnya. Siapa itu? Banyak di antara orang-orang yang menjadikan sholat itu hanya sekedar rutinitas lahiriah atau hanya sekedar formalitas, ibarat seorang pegawai yang hanya sekedar setor muka. Ibarat seorang pegawai yang hanya sekedar setor muka. Jadi sholatnya itu waktunya nggak diperhatikan. Bisa jadi malah baru akhir-akhir waktunya. Mau sholat zuhur itu jam setengah 3 ya. Jadi sebentar lagi mau sholat asar baru sholat. Nanti sholat asarnya juga kayak gitu. Ya. Sholat asarnya juga kayak gitu. Menjelang sholat maghrib baru sholat. Nah, sholat maghrib juga gitu. Sholat subuh, sholat isya'nya juga seperti itu, sama aja. Jadi tidur dulu, nanti menjelang subuh baru sholat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini, dan ketika sholat itu pun cepatnya luar biasa. Ada saja alasannya. Lagi di jalan, berkumandang suara azan. Rasanya berat sekali untuk membelokkan mobil, mampir untuk ke masjid untuk sholat. Ada aja alasannya. Lah, saya ini masih capek lah. Kemudian nanti kalau sholat di masjid takut sandalnya hilang lah. Kemudian kalau sholat di masjid kurang khusyuk. Nantilah kalau saya sudah sampai di rumah, insya Allah saya lebih khusyuk sholatnya. Mau mampir nggak jadi. Sampai di rumah ternyata pengen sholat, nantilah masih keringetan ini, ya, masih kotor tubuhnya. Ya udah mandi dulu. Habis mandi sebentar nih masih lapar, makan dulu. Habis makan, aduh sebentar nih ngopi dulu sebentar. Akhirnya setelah itu ketiduran. Ketiduran tahu-tahu bangun-bangun sudah hampir habis waktu sholat isya. Ya. Lalu cepet-cepet sholat subuh. Lalu cepet-cepet sholat isya. Lalu cepat-cepat sholat isya hampir habis waktunya. Ya, ini pun waktu yang darurat ya. Sebenarnya waktu sholat isya itu menurut sebagian ulama, dan ini pendapat yang cukup kuat, itu adalah sampai setengah malam. Hampir subuh dia melakukan sholat isya. Itu pun sholatnya ekspres. Bacaannya karena saking hafalnya. Ya, saking hafalnya bacaannya, akhirnya bacaan itu keluar secara refleks. Ya. Tidak dia khayati bagaimana makna takbirnya, bagaimana bacaannya. Karena saking rajinnya, karena saking hafalnya bacaan itu, akhirnya sholatnya itu nggak tahu pikirannya kemana-mana. Acara TV yang tadi malam dilihat, kayak memikirkan tadi di kantor dimarahi sama bosnya, atau memikirkan tentang anak-anaknya, atau memikirkan tentang utangnya, atau memikirkan tentang bisnisnya, tahu-tahu sudah assalamualaikum, selesai sholat. Dan seperti itu dia jalani mulai dari akil balik sampai mungkin umurnya sekarang 60 tahun. Masih kayak gitu. La ilaha illallah. Makanya wajar para pendengar dan para pemirsa yang kami hormati, seandainya sholat yang dilakukan oleh banyak orang itu kurang ngefek. Kurang terlihat di dalam perilaku kesehariannya. Karena sholat yang dilakukan seperti itu kualitasnya. Makanya jangan heran seandainya mereka yang berkorupsi ternyata mereka rajin sholat. Karena kualitas sholatnya seperti itu. Mulai dari tingkat penyimpangan yang sangat parah. Makanya gak usah heran seandainya ada orang yang rajin sholat tapi suka ke dukun. Kenapa? Karena sholatnya itu adalah sholat sekedarnya saja. Tidak memahami isi kandungan dari sholat itu sendiri. Makanya wajar sampai penyimpangan yang dari penyimpangan yang paling berat sampai penyimpangan yang mungkin ringan. Ada seorang pernah bercerita, kata dia, saya pernah sholat asar berjamaah. Selesai sholat berjamaah, ada salah satu jamaah yang buru-buru keluar. Ternyata apa? Dia kepengin, buang air. Tengok kanan, tengok kiri, gak ada yang lihat, langsung tur di mana? Di tempat wudhu. Padahal di situ ditulis dilarang kencing di sini. Barusan sholat dia. Baru saja selesai sholat. Dia tengok kanan kiri, oh gak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat, nggak apa-apa, kencing di sini. Nggak tahu dia pikir bagaimana nanti najisnya orang, kecipratan najis dari air kencingnya. Kemudian bagaimana nanti seandainya ya ada orang yang melihat auratnya. Jadi sholatnya itu tidak ngefek. Kok bisa? Kenapa? Karena sholatnya itu hanya terjebak formalitas belaka. Dan ini harus kita perbaiki. Ulama kita, banyak di antara ulama kita yang memberikan contoh tentang bagaimana kita harus memperhatikan sholat secara lahir dan batin. Di antaranya sebuah kisah
tentang seorang ahli ibadah yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini adalah seorang ahli ibadah yang wafat pada tahun 237 Hijriah. Yang wafat pada tahun 237 Hijriah. Dan ulama ini dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamun Nubala, Az-Zahid Al-Qudwah Ar-Rabbani. Beliau ini, kata Imam Adz-Dzahabi, adalah orang yang ahli zuhud, kemudian bisa dijadikan panutan dan seorang ulama Rabbani. Wa kana yuqal Luqmanu hadhil ummah. Dan konon dikatakan bahwasannya Hatim Al-Asam ini adalah Luqman Al-Hakim umat ini. Diceritakan pada suatu hari, seorang yang bernama Isam ibnu Yusuf mendatangi majelisnya Hatim Al-Asam untuk berdiskusi. Di tengah-tengah diskusi itu, Isam ibnu Yusuf bertanya kepada Hatim Al-Asam, bagaimanakah cara engkau sholat? Bagaimanakah cara engkau sholat? Kata Hatim, "Idza jaa waqtu sholati kumtu fatawadda'tu wudu'an zahiran wa batinan." Kata Hatim, seandainya tiba waktu sholat, maka aku akan segera berwudu. Dan aku akan berwudu secara lahir maupun batin. Ada wudu lahir batin. Apa itu wudu lahir batin? Maka Isam bertanya, apakah yang engkau maksud dengan wudu lahir batin? Kata Hatim, ammal wudu'u zahiru fa'aghsilul a'dha'a bil ma'i. Wudu secara lahir maksudnya adalah saya mencuci anggota tubuh saya sebagaimana yang umum diketahui, ya, mencuci tangan dan seterusnya. Wa amma al-wudu'ul batin. Adapun wudu batin yang saya maksud adalah fa'aghsilu bisabhati asya'in bit-taubati wan nadamati wa tarki hubbid dunya wa thana'il khalqi war riyasati wal ghilli wal hasad. Adapun wudu secara batin maksudnya adalah aku berusaha untuk membersihkan anggota tubuhku dengan taubat. Kemudian aku menyesal kepada Allah serta melepaskan kecintaan kepada dunia, pujian makhluk, jabatan dan kedengkian. Ini namanya wudu lahir batin. Jadi sambil wudu membersihkan lahirnya anggota tubuh sambil membersihkan hatinya. Sambil membersihkan hatinya. Ini yang sering kita lupakan. Kita cuma sekedar membersihkan lahir kita, kemudian kita melupakan batin kita. Makanya wajar seandainya wudu kita, sholat kita kurang efek ke dalam perilaku keseharian kita. Kemudian dilanjutkan sama Hatim, "Tsumma adhabu ilal masjidi fa absutul a'dha'a fa aral Ka'bah." Selanjutnya aku melangkahkan kakiku ke masjid. Saat sholat ditegakkan, aku bentangkan seluruh anggota tubuhku, aku saksikan Ka'bah. Ini sholatnya depan Ka'bah. Kemudian fa'aqumu baina hajati wa hidri wallahu nadhiri wal jannatu an yamini wan naru an shimali wa malakul mauti khalfa dhahri. Kata beliau, kemudian aku berdiri di antara kebutuhanku dan kecemasanku. Sementara aku meyakini bahwasanya Allah melihatku. Surga di kananku, neraka di kiriku, dan malaikat maut berada di belakangku. Ini Hatim Al-Asam kalau mau salat seperti itu. Jadi dia merasa seakan-akan surga di sebelah kanannya, kemudian neraka di sebelah kirinya, dan malaikat pencabut nyawa sudah siap di belakangnya untuk mencabut nyawanya. Dan aku meyakini bahwasanya saat itu Allah melihatku ketika aku sholat. Wa ka'anni wadhi'un qadami 'ala sirat. Dan saat itu seakan-akan aku meletakkan kakiku di atas titian dan jembatan yang akan mengantarkan ke surga. Wa adhunnu anna hadhihi salata akhiru salatin usalliha. Dan aku merasa dan aku menghadirkan perasaan di dalam hatiku bahwasanya seakan-akan ini adalah salat terakhirku. Thumma anwi wa ukabbiru bil ihsan. Kemudian aku berniat. Kemudian aku bertakbir dengan ihsan, dengan baik sebaik-baiknya. Wa aqra'u bit tafakkur. Kemudian aku membaca
dengan penghayatan. Gak seperti tadi. Ya. Orang yang bacanya cepat banget. Bagaimana menghayati? Kilat khusus, bagaimana mungkin bisa menghayati? Wa aqra'u bitafakkur. Kemudian aku membaca bacaan salat itu dengan penuh tafakkur. Aku nikmati bacaan tersebut. Makanya wajar. Saja Nabi kita Muhammad SAW ketika salat membaca salat sambil nangis. Ya, coba kapan kita salat nangis? Sebagaimana diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ketika beliau mendatangi Nabi SAW, yang saat itu ketika datang sahabat itu Nabi lagi salat. Kata sahabat tersebut, "Ataituhu wa fi jawfihi kasautil mirjal atau kama qala." Jadi saya datang kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang salat. Saat itu saya dengar dari dalam dadanya seperti suara gemuruh. Mirip seperti gemuruhnya air yang sedang mendidih. Yakni minal buka. Kata perawi, yakni Nabi SAW sedang menangis. Kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena menghayati isi dari sholatnya. Kemudian, dilanjutkan lagi. Wa arka'u bittawadhu. Kemudian aku rukuk dengan tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Aku rukuk merendahkan diri kepada Allah. Wa asjudu bittadarru'. Dan aku sujud dengan ketundukanku kepada Allah. Wa ta'atashahhadu birraja'i wa usallimu bil ikhlas. Aku bertasyahud dengan pengharapan kepada Allah. Dan aku mengucapkan salam dengan keikhlasan. Kata Hatim, fahadhihi salati mundu 30 aman. Inilah cara salatku sejak 30 tahun yang lalu. Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hatim, maka Isam berkata, gak ada yang bisa melakukan seperti ini kecuali engkau, dan tentunya Nabi kita Muhammad SAW dan juga ulama sebelumnya. Kemudian Isam menangis sejadi-jadinya. Jadi insyaallah mulai pertemuan ini, pertemuan berikutnya, kita akan sedikit mengkaji setiap Jumat pagi insyaallah, seandainya kita dikaruniai umur dan juga dikaruniai kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan mengkaji mengenai sholat lahir batin. Kita berusaha ya. Kita berusaha untuk mengkaji sholat secara lahir. Tentunya kita akan kaji bagaimana gerakan-gerakan sholat, yang tentunya wudhu dulu ya, karena kuncinya sholat adalah wudhu atau suci. Jadi kita akan belajar bagaimana cara wudhu Nabi SAW secara lahir, kemudian juga secara batin, apa yang bisa kita petik faedahnya dari wudhu itu. Janganlah kita hanya memperhatikan gerakan lahiriah kita saja, tapi jangan hanya kita memperhatikan kebersihan lahiriah kita saja, tapi juga berusaha kita memperhatikan kebersihan hati kita. Kemudian juga nanti ketika kita belajar sholat, kita akan berusaha mempelajari takbir Nabi SAW. Kemudian apa pelajaran yang dipetik dari situ? Kalau orang sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, apa seharusnya perilaku kesehariannya? Seharusnya dia akan menganggap selain Allah itu kecil, sehingga dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kemudian dia mengedepankan cintanya kepada Allah di atas cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla, siapapun itu. Ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia paham betul bahwasanya makna dari bacaan ini, bahwa seluruh ibadahnya itu hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua insyaallah dengan izin Allah Azza wa Jalla akan kita pelajari setiap hari Jumat pagi. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.